Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kali ini berbicara tentang kurikulum vitae. Kapan terakhir kalinya Anda menulis daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae? Apakah minggu lalu, sebulan lalu, tahun lalu? Kapan sebaiknya kita menuliskan CV itu? Apa isinya? Ya, kenapa CV itu penting untuk kita siapkan sejak dini? Itu yang akan kita bahas di dalam pertemuan kita kali ini. Ya, kalau sebuah perusahaan ingin merekrut karyawannya, karyawan baru, sebuah universitas atau pusat research ingin merekrut tenaga yang baru, atau kita ingin membuat sebuah proposal penelitian, atau kita ingin mendapatkan sebuah proyek, maka perusahaan atau pihak kedua itu tentu boleh jadi belum bertemu langsung dengan kita. Jadi CV atau kurikulum vitae itu merupakan potret diri, personifikasi diri kita yang kita tuliskan di dalam tulisan. Jadi isinya itu kualifikasi kita, kemampuan kita, pendidikan kita seperti apa, dan juga gambaran pengalaman dalam organisasi, dalam bekerja, itu kita tuangkan di sana. Saya ingin menceritakan pengalaman menarik ya ketika saya bergabung dengan pusat riset, sebuah pusat riset di Jepang di mana saya mengambil program S3. Para mahasiswa tingkat akhir itu saya melihat mereka itu sudah memiliki kurikulum vitae yang katanya itu sudah disiapkan sejak dia masuk kuliah. Artinya sejak dia masuk kuliah, kalau dia memang ingin bekerja di sebuah perusahaan, ya katakan di Hitachi, ya atau di Mitsubishi, kalau itu targetnya, mereka sejak awal itu sudah mempelajari apa yang dibutuhkan oleh perusahaan itu. Kemudian gurita bisnisnya itu ada di mana gitu. Core bisnisnya apa? Ya, jadi mereka sudah mempelajari itu sejak dini. Nah, artinya apa? Bahwa CV itu kita tuliskan bukan setelah tamat, baru kita menuliskan CV. Baru kita sibuk menggambarkan bagaimana potret kita setelah kita selesai kuliah. Tidak demikian. Tetapi kita lebih dahulu punya satu cita-cita, target. Apakah kita mau kerja di mana, ingin membangun bisnis, dan lain-lain sebagainya. Jadi, kapan startnya kita menulis? Ya, ketika, jadi kalau mahasiswa sarjana, ya tingkat sarjana, mulai dari tingkat 1, semester 1, dia sudah menyiapkan CV-nya. Ya. Kenapa? Karena bagi perusahaan yang ingin merekrut karyawannya, tentu dia akan lihat apakah orang
yang direkrutnya, orang yang berada di dalam CV itu, berada dalam CV, adalah orang yang mereka butuhkan. Kualifikasinya cocok untuk mereka. Dan bagi kita tentu bagaimana kita mengejar requirement daripada perusahaan yang kita tuju. Proyek yang akan kita dapatkan. Ya. Kalau proposal riset yang akan kita harus kejar dan dapatkan. Jadi makanya diperlukan sejak dini. Ya, kita ambil satu contoh ya. Kalau masih baru masuk ya, masih S1, tentu kalau misalnya seorang mahasiswa Fakultas Teknik mesin lah seperti saya, apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh industri saat ini? Sekarang ini kampus merdeka belajar. Kita diminta untuk ke industri, kita mengambil kuliah, ya beberapa kuliah itu di prodi lain, kalau bisa di universitas lain. Software apa yang kita harus kuasai untuk simulasi misalnya, kemampuan programming kita, ya. Apalagi kemampuan soft skill, keterlibatan kita di dalam organisasi sebagai apa, lalu kita pernah terlibat mengerjakan apa, proyek apa, itu harus bisa kita tuliskan dengan baik dan simpan ceritanya nanti untuk ketika kita diwawancarai. Tentu semester 1 kita belum belajar, kalau teknik mesin itu belum belajar software, belum belajar katakanlah ya pelajaran-pelajaran yang memang dibutuhkan oleh industri yang kita lamar. Bagaimana menuliskannya di CV? Jadi kita tuliskan di CV pengalaman kerja, atau katakanlah ini sekarang pengalaman dalam penguasaan software numerik. 1. ANSYS, Software Finite Element. Oh, mana ini sertifikatnya, buktinya? Tulis, belum ada. Dan kapan itu harus ada? Tulis di dalam sebuah CV, ya, CV umum ini namanya. AutoCAD. Wah, saya belum bisa AutoCAD. Tulis AutoCAD, belum bisa. Kapan harus bisa? Kemudian pengalaman magang di PTX, mengerjakan ini. Itu dibutuhkan oleh sebuah perusahaan, pengalaman magang di bidang tertentu, maka tuliskan dulu. Lalu itu akan didapat pada semester sekian. Itu dikejar. Pendidikan tambahan. Apakah perlu S2? Ya, kalau perlu S2, tuliskan S2 bidang ini. Padahal Anda masih semester 1, tingkat 1. Tetapi di dalam CV, namanya ini CV cita-cita, sudah ada itu. Tetapi kapan adanya? Ya, ini perlu ditulis di dalam sebuah format. Karena itu juga doa ya. Nah, jadi dengan menuliskan itu sejak dini, maka kita atau Anda memiliki sebuah frame potret diri Anda sekarang dan potret diri Anda setelah tamat. Ya, malah kita bisa trace sejak semester 1, 2, 3, 4. Sehingga ketika wisuda nanti, ya, jadi kalau
wisuda itu ada lagu Padamu Negeri ya, setelah dipindahkan jumbainya, Anda bisa tersenyum atau Anda bisa menangis. Ya, percayalah ya, Anda bisa menangis terharu. Kenapa? Karena ternyata saya bukan hanya punya ilmu di bidang ya formal degree saya teknik mesin di bidang teknik mesin, tetapi saya punya sertifikat welding, saya punya sertifikat AutoCAD, I can speak English, I can speak Japanese, karena itu proses yang kita lalui ketika kita sedang kuliah. Jadi sebenarnya masa kuliah itu bukan masa yang ya panjang, tetapi singkat itu. Kenapa jadi singkat? Karena kita sibuk dan disibukkan. Ya, itu dia. CV potret diri. Gambaran kemampuan, kualifikasi, kompetensi yang kita miliki. Dan itu sangat dinamis. Tapi pada akhirnya kita akan selesai kuliah. Dan pada saat itu kita sebenarnya akan membuat sebuah CV yang betul-betul dibutuhkan oleh perusahaan yang akan kita lamar. Katakan tadi anak Jepang itu Hitachi, dia mau bekerja di Mitsubishi, ya, dia sudah memiliki itu. Nah, ada satu yang paling penting juga di dalam CV yang kadang-kadang luput dari perhatian ya, yaitu kemampuan komunikasi berbahasa asing. Komunikasi lisan dan tulisan berbahasa asing. Di Amerika, public speaking skill dan technical writing itu banyak perusahaan yang menempatkan kemampuan yang paling utama yang dicari oleh perusahaan. Kenapa? Karena komunikasi yang baik yang bisa menyelesaikan masalah. Ya. Jadi jangan sepelekan dengan bahasa asing. Tentu kita nggak boleh sepelekan kemampuan bahasa Indonesia, bahasa ibu kita. Walaupun sekarang ada Google Translate, ya dengan mudahnya, tetapi itu tidak cukup. Kita harus menguasai yang namanya technical writing, public speaking itu dengan benar, dan itu tidak bisa dilakukan oleh Google Translate karena tugasnya hanya mentranslate apa yang kita ungkapkan. Manajer-manajer muda, saingan sahabat kampus ini, para calon alumni, adalah manajer-manajer dari katakanlah ASEAN ya, dari Filipina, Singapura, Vietnam ya, itu saingan Malaysia. Mereka itu menempatkan kemampuan bahasa atau komunikasi itu di tempat yang terdepan. Bagaimana dengan sahabat kampus ya? Nah itu ya. Jadi ini menjadi perhatian. Jadi ketika menuliskan di CV kemampuan bahasa asing, di semester 1 tuliskan bahasa Inggris. Mungkin TOEFL-nya masih 300 atau nilainya masih C. Tuliskan aja di situ. Tapi yang penting bukan sekarang. Yang penting nanti setelah Anda tamat. Ya. Japanese, bahasa Jepang, barangkali nothing. Tidak apa-apa. Tapi Anda ingin bekerja, katakan tadi, ingin bekerja di sebuah perusahaan Jepang,
maka tentu kemampuan bahasa Jepang akan menjadi sesuatu yang positif. Ya, bahasa Arab ini juga bahasa internasional. Mungkin teman Anda heran, kenapa Anda mau masukkan bahasa Arab di dalam CV Anda? Ya, targetnya nanti bisa nulis, bisa baca. Kalau orang Islam oke lah baca bisa, tapi kalau Arab gundul kan susah juga kan? Karena saya akan bekerja di sebuah perusahaan minyak di Qatar, di Dubai, di Arab Saudi. Saya akan mengambil master atau doktor di negara-negara Arab. Dapat beasiswa dari sana. Sejak dini saya sudah siapkan ini. Itulah CV para sahabat kampus. Bukan CV yang kita beli dari kantor pos lalu kita isi setelah kita tamat. Dan bagi seorang peneliti, terutama peneliti, CV itu adalah gambaran pertambahan yang kita bisa lihat per sentimeter per tahun. Itu menggambarkan berapa publikasi yang dia keluarkan, berapa proyek riset yang dia dapat. Dan untuk mendapatkan lebih besar dan lebih besar, maka CV adalah salah satu yang ukurannya. Terima kasih, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada pertanyaan atau diskusi, silakan gunakan komen bawah ini. Terima kasih. Selamat siang.